Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan bahas tentang soal CPNS untuk tahun 2024. Itu tes intelijensi umum tentang soal cerita part 1. Nomor 1. Abang, Agus, Yuri, Dimas, dan Karni bekerja di puskesmas yang sama. Jarak rumah mereka ke puskesmas masing-masing adalah 35 km, 40 km, 50 km, 60 km, dan 65 km. Jika mereka pergi ke kantor menggunakan sepeda motor dengan kecepatan masing-masing 30 km per jam, 50 km per jam, 55 km per jam, 40 km per jam, dan 35 km per jam. Maka siapakah yang akan sampai terlebih dahulu di kantor? A. Abang, B. Agus, C. Yuri, D. Dimas, dan E. Karni. Kita jawab. Jarak itu adalah kecepatan kali waktu. Jadi ini fisika dasar ya. Jadi jarak adalah kecepatan kali waktu. Nah, di sini yang diperhitungkan, maka siapakah akan terlebih dahulu tak sampai di kantor? Maka yang menjadi perhitungan adalah waktu. Sehingga rumusnya bisa kita ubah menjadi waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, kita lihat masing-masingnya. Abang 35 ya, kecepatannya. Waktunya Abang 35, jaraknya kecepatannya 30. Kemudian Agus 40 dan 50 kecepatannya ya. Selanjutnya Yuri 50, kemudian kecepatannya adalah 55. Selanjutnya adalah Dimas 60 dan kecepatannya 40. Dan terakhir itu adalah Karni dan kecepatan 65 dengan 65 jarak dan kecepatan 35. Dari sini bisa kita lihat yang lebih besar pembilangnya ya, lebih besar jaraknya daripada kecepatannya itu, maka itu dia mempunyai lebih lambat ya. Nah, ini misalnya 35, 30 ini lebih lambat. Jadi ini tidak masuk. Selanjutnya ini 60 dengan 40 lebih jadi lebih besar ya. Jadi yang lain kan yang kecil, maka ini yang lebih besar, ini yang lebih lama sampainya. Nah, kemudian selanjutnya 65 35 jadi lebih lama sampainya. Nah, dari sini ada dua waktu Agus dan Yuri. 40 per 50 dengan 50 per 55. Yang mana yang paling kecil di antara mereka? Kita lihat saja. Ini 0,8, kemudian ini adalah 0,909. Maka waktu Yuri juga tidak masuk, sehingga jawaban yang benar adalah B. Agus. Ya, jadi perbandingannya sini paling cepat kan 0,8 jam, di sini 0,909 jam. Sehingga di sini jawaban yang benar adalah Agus. Selanjutnya nomor yang kedua. Madun membutuhkan waktu 4 hari dalam mencangkul sebidang lahan sawah. Sementara itu, jika Bisma dan Krishna mencangkul lahan sawah, maka membutuhkan masing-masing 6 hari dan 12 hari. Apabila mereka bertiga melakukan pekerjaan tersebut bersama-sama, maka waktu yang dibutuhkan adalah titik-titik hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. A. Apakah 1 hari, B. 1,5 hari, C. 2 hari, D. 2,5 hari, E. 3 hari. Kita jawab. Madun membutuhkan waktu 4 hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, berarti dalam 1 hari dia bisa mengerjakan sebanyak 1/4 bagian. Selanjutnya Bisma membutuhkan waktu 6 hari selesai, artinya dalam 1 hari bisa mengerjakan 1/6 bagian. Nah, begitu pula dengan Krishna. Krishna membutuhkan waktu 12 hari untuk selesai, artinya dalam 1 hari dia bisa mengerjakan 1/12 bagian. Nah, karena mereka bekerja bertiga, maka dalam 1 hari mereka bisa mengerjakan ya, dalam 1 hari mengerjakan 1/4 bagian ditambah 1/6 bagian tambah 1/12. Itu sama dengan 3/12, ini kita kali 3, ini kita kali 3 menjadi 3/12. Nilainya sama dengan 1/4. Nah, karena ini adalah pecahan ya, 1/4 tambah 1/6 tambah 1/12, kita harus menyamakan penyebutnya. Ya, salah satu caranya menyamakan penyebut adalah kita mencari perkalian yang bisa menghasilkan 12 ini. 6 itu kali 2, 4 itu kali 3. Maka di sini 3/12. 1/6 itu sama dengan 2/12 dan 1/12. Karena penyebutnya sama, maka kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 6/12.
Jadi Madun, Bisma, dan Krisna mengerjakan 1/2 bagian dalam satu hari. 6/12 itu sama saja kalau kita katakan itu adalah 1/2 bagian ya. Maka untuk menyelesaikan 1/2 bagian lain berarti butuh lagi 1 hari. Sehingga mereka dapat mengerjakan semua bagian dalam waktu 2 hari. Maka jawaban yang benar adalah bagian C, 2. Selanjutnya nomor yang ketiga. Jika suatu pekerjaan bisa diselesaikan dalam waktu 20 hari oleh 40 pekerja, berapa pekerja yang harus ditambahkan jika pekerjaan tersebut ingin diselesaikan dalam waktu 10 hari? Apakah 40 pekerja, B 50 pekerja, C 60 pekerja, D 70 pekerja, dan E 90 pekerja? Nah, kita jawab ya. Target kerja artinya target kerja itu terpenuhi jika dengan waktu dan banyaknya pekerja ya. Kayak misalnya bekerjakan waktu 20 hari dan 40 hari berarti target kerjanya selesai. Nah, target kerja ini A ini adalah banyaknya pekerja baru yang akan menyelesaikan dalam waktu 10 hari. Sehingga kalau kita lihat target kerja itu adalah 20 orang, 20 hari kali 40 pekerja yang dia kerjakan, itu target kerjanya 20 kali 40 ya. Jadi target kerjanya 20 kali 40. Nah, target kerja yang sama dikerjakan dalam waktu 10 hari adalah 10 hari dikali berapa pekerja, sehingga target kerjanya sama dengan 20 kali 40. Nah, 20 kali 40 kan 8, kalau kita lihat adalah 800. Kalau 10 kali A sama dengan 800 berarti A-nya 80 ya. Nah, kita lihat ya. Sehingga 20 kali 40 itu sama dengan 10 kali A ya, karena targetnya sama maka 20 kali 40 sama dengan 10 kali A. Atau A-nya sama dengan 20 kali 40 per 10. Atau sama dengan 80. Namun di sini dikatakan bahwa berapa pekerja yang harus ditambahkan, sehingga 80 pekerja yang bisa menyelesaikan waktu 10 hari ini kita kurangi dengan banyaknya pekerja yang Suka dengan videonya? Like dong. jumlah pekerja yang ditambahkan adalah 40. 80 kurang 40 sama dengan 40. Sehingga jumlah yang ditambahkan adalah 40 pekerja. Jawaban yang benar adalah bagian A, 40 pekerja. Selanjutnya nomor yang keempat. Ini merupakan soal asli FR ya. Soal asli FR. Soal SKD CPNS tahun 2021. Satu lusin baju dibeli dengan harga 480.000. Berapakah harga 15 buah baju yang sama? Apakah A 540.000, B 560.000, C 600.000, D 720.000, dan E 800.000. Kita lihat. 12 baju harganya 480. Nah, 15 baju harganya adalah X. Sesuatu belum ditahu. Kita lambangkan saja variabelnya X. Jadi 480 dibagi 12 itu harga per bajunya. Itu sama dengan jumlah harganya, banyaknya ya baju dibagi 15 karena harganya sama ya. Berarti X per 15. Dari sini kita kasih silang ya. Model matematika seperti ini kita kali silang ya. Jadi 12 kali X itu sama dengan 15 kali 480. Nah, dari sini kita bisa menulis menjadi 15 kali 480.000. Ini titiknya kali ya, bukan sama titik sini. Ini kali per 12 itu kalau kita uraikan ya, ini bisa menjadi 15 kali 40.000 kali 12 per 12. Nah, di sini 12-nya bisa kita hilangkan karena sama ya, satu pengalih satu pembagi. Sehingga hasilnya yang terakhir 40.000 kali 15 atau sama dengan 600. Maka jawaban yang tepat adalah bahagian C, P 600.000. Selanjutnya nomor yang kelima. Itu merupakan soal latihan ya. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Nah, ini seorang pembuat sepatu dapat membuat 80 pasang sepatu dalam waktu 23 hari. Jika pembuat sepatu tersebut menambahkan waktu 7 hari lagi, maka jumlah sepatu yang dapat dibuat adalah sekitar berapa pasang? Maka A 120, B 115, C 120, D 104, atau E 94. Nah, jawabannya ada pada part 2 mendatang. Namun sebelum kita tinggalkan video ini, ada kata-kata sebagai penyemangat untuk mengikuti ujian CPNS atau penyemangat hidup
untuk semuanya. Terimalah masa lalu dan belajar darinya. Setiap pengalaman membentukmu menjadi individu yang unik. No name. Semoga apa yang saya terangkan di video kali ini mampu menjadi bahan pembelajaran atau bahan informasi untuk menjawab soal-soalnya di ujian CPNS tahun 2024 dan semoga berhasil menjadi CPNS seperti yang diinginkan. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.